Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI secara resmi dan tegas mengumumkan keputusan mengejutkan untuk memboikot artis Inara Rusli dari seluruh program siaran di stasiun televisi nasional. Keputusan ini diambil menyusul kegaduhan publik dan sorotan tajam terhadap permasalahan pribadi yang menyeret nama mantan istri musisi Virgun tersebut, khususnya dugaan kuat keterlibatannya sebagai orang ketiga atau pelakor dalam rumah tangga seorang pengusaha. Langkah drastis KPI ini mengakhiri spekulasi yang telah beredar luas di tengah masyarakat dan dunia hiburan tanah air. Pemboikotan ini sekaligus menjadi pukulan telak yang menghancurkan karir Inara Rusli di layar kaca, yang baru saja kembali menanjak pasca perceraiannya. Dalam konferensi pers yang digelar di markas besar KPI, Ketua KPI menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan etika penyiaran dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perilaku figur publik. Kami telah melakukan kajian mendalam terkait kasus yang menimpa saudari Inara Rusli. Bukti-bukti yang beredar luas baik di media sosial maupun laporan resmi menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap norma-norma kesusilaan dan etika keluarga yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pihak KPI menekankan bahwa seorang figur publik, terutama yang aktif mengisi program-program di televisi nasional, memiliki tanggung jawab moral yang besar sebagai contoh bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Inara Rusli dan seorang pria beristri yang bahkan memicu laporan kepolisian oleh istri sahnya dianggap KPI sebagai perilaku yang sangat tidak pantas untuk dicontoh. Prinsip dasar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS adalah melindungi kepentingan publik. Tayangan yang menampilkan atau melibatkan individu dengan rekam jejak yang terbukti merusak tatanan sosial dan etika rumah tangga jelas bertentangan dengan semangat penyiaran yang sehat dan mendidik. Lanjutnya, seraya menegaskan bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh lembaga penyiaran LP di bawah yurisdiksi KPI. Permasalahan yang menimpa Inara Rusli mencuat ke permukaan sejak beberapa minggu terakhir, setelah seorang influencer bernama Wardatina Mawa atau Mawa secara terbuka menuduh suaminya Insanul Fahmi menjalin hubungan terlarang dengan Inara Rusli. Bahkan Mawa klaim telah mengantongi sejumlah bukti kuat, termasuk rekaman CCTV yang diduga merekam kebersamaan suaminya dengan Inara Rusli. Skandal ini semakin memanas ketika Insanul Fahmi, suami Mawa, muncul ke publik dan mengakui bahwa ia telah menikah siri dengan Inara Rusli, meskipun status pernikahannya dengan Mawa belum resmi berakhir. Situasi ini memicu gelombang kemarahan publik. Warganet dengan tepat menyerukan aksi boykot, bahkan menargetkan brand-brand yang menjadikan Inara Rusli sebagai endorser atau brand ambassador. Meskipun Inara Rusli sempat memberikan klarifikasi dan tanggapan emosional di berbagai kesempatan, bahkan dengan pengakuan pahit bahwa ia merasa terjebak dalam situasi tersebut, namun hal tersebut tidak meredakan amarah publik. Citra dirinya yang sebelumnya dianggap sebagai ikon korban perselingkuhan dan sosok perempuan tangguh yang berjuang demi anak, kini berbalik 180 derajat. Tuntutan publik agar Inara ditarik dari peredaran media massa, khususnya televisi, pun menguat, termasuk acara talk show, sinetron, maupun program reality show. Bagi dunia entertainment yang sangat bergantung pada popularitas dan citra bersih, pemboikotan ini bisa diartikan sebagai hukuman mati karir. Ditemui oleh awak media di kediamannya, Inara Rusli tampak pasrah menerima keputusan berat ini. Dengan raut wajah yang menunjukkan kelelahan dan kesedihan mendalam, ia memberikan pernyataan singkat. "Saya hanya bisa menerima. Ini adalah konsekuensi dari apa yang telah terjadi, terlepas dari bagaimana kronologi sebenarnya," ujar Inara dengan suara pelan. "Mungkin ini adalah cara Allah untuk menguji saya lagi. Prioritas saya sekarang adalah anak-anak dan ketenangan batin. Saya minta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan dan kepada masyarakat yang kecewa," tambahnya dengan suara bergetar. Namun demikian, pihak kuasa hukum Inara Rusli mengindikasikan bahwa mereka masih mempelajari kemungkinan langkah hukum lebih lanjut terkait pemboikotan ini. Kuasa hukum tersebut berpendapat bahwa pemboikotan KPI cenderung bersifat menghakimi dan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan. "Kami menghormati keputusan KPI, namun kami juga akan mengkaji apakah keputusan ini sudah sejalan dengan hak-hak klien kami sebagai warga negara yang mencari nafkah. Dugaan status pelakor ini masih dalam proses hukum dan belum ada putusan inkrah dari pengadilan," jelasnya. Kasus Inara Rusli ini menjadi presiden penting bagi KPI untuk menegaskan kembali posisi otoritas mereka dalam menjaga kualitas dan etika penyiaran di Indonesia. Sejauh ini setelah adanya laporan dan segala macamnya ini gitu, ada nggak sih dari pihak Inara atau dari pihak pelapornya itu datang untuk minta maaf atau segala macam? Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau.
mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk lagi ke segmennya Inara Rusli tentunya guys. Kira-kira ada info apa dari Inara Rusli? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Yuk kita lanjut lagi. Kira-kira ada info apa lagi terkait Inara Rusli? Maaf ya guys ya. Nah ini ada drama baru Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Disebut belum nikah siri katanya gitu. Waduh, kok bisa ya? Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe untuk Kevin ya guys ya. Yuk kita langsung tonton bareng-bareng, kita reaksi tentunya seperti biasa. Setelah Inara 2 kali bolak-balik Polda Metro Jaya, yang pertama melaporkan mantan suaminya Virgon Tambunan dengan tuduhan telah menyebarkan bukti CCTV ke pihak Mawar. Dan laporan kedua terkait dugaan penipuan yang diduga dilakukan Insanul Fahmi karena tipu muslihatnya memperdaya Inara hingga janda 3 anak ini mau dinikahi siri. Waduh, kok bisa? Kisruh syarat skandal cinta segitiga ini makin ruwet setelah pihak ketiga ikut terlibat memanfaatkan momentum, entah demi kepentingan engagement bahkan kepentingan bisnis di dalamnya. Teranyar sebuah thread yang di dalamnya memuat komentar berisi tuduhan ihwal Insan dan Inara yang disebut belum menikah siri, diungkap sebuah akun yang mengaku-ngaku sebagai sepupu Insan. Tahu dia kaget, lalu Insan menyampaikan akhirnya sebenarnya dia itu sudah menikah, statusnya talak 2, sudah pisah rumah. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur. Perlu kami tegaskan bahwa dia juga pernah merasakan yang namanya dimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya. Waduh. Entah akun tersebut resmi milik saudara Insan atau hanya akun bodong. Yang jelas keterlibatan pihak ketiga yang mengail kepentingan di air keruh Bahtera Mawa dan Insan kian bikin gaduh jagat maya. Waduh, babak baru ternyata Inara ingin berdamai secara baik-baik ya. Ternyata Marissa Ica jadi pengacara Inara guys. Marissa Ica selaku kuasa hukum Inara menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog untuk mencari penyelesaian dengan kepala dingin. Yang dilakukan Mawa, Marissa Ica tetap mengedepankan penyelesaian damai. Selain kita menyampaikan sesuatu yang tadi kita sampaikan di preskon, ya kita hanya menyampaikan apa yang klien kita sampaikan. Saya membuka ruang diskusi untuk Mawa jika mau berdiskusi di baik-baik, mediasi. Waduh. Ini ada juga Mawa istri sahnya Insanul Fahmi tunggu permintaan maaf Inara Rusli karena udah ngancurin rumah tangganya. Saya akan cerai. Mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mulai ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Enggak, tapi tidak ini setelah adanya laporan dan segala macamnya ini itu ada nggak sih dari pihak Inara atau dari pihak laki-lakinya itu datang untuk minta maaf atau segala macam? Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Waduh. Nah ini ada rumah cinta mati Insanul Fahmi datangi rumah Inara Rusli sambil menangis sujud di kaki Inara memohon maaf dan meminta untuk terus menjadi istri dan membina rumah tangga meski Inara menolak dan berkali-kali minta cerai guys. Waduh, jangan-jangan nanti endingnya cerai semua lagi ya. Mau Inara mau itu ya. Halo guys. Bagaimana kabarnya? Ya ini gue habis kegiatan ya, baru balik.
guys, netizen pada tanya gua, kok bisa Inara Rusli satu frame sama Marissa Ica? Lo tau kan, si Marissa Ica itu dekatnya sama siapa? Ya jelas sama si Nepos kan. Kok bisa ya Inara Rusli? Apakah benar Inara Rusli sekarang sudah berkubu sama Marissa Ica dan Nepos? Ntar ya gue tanyain ya, ntar ya gue tanyain ya, tunggu aja tanggal mainnya ya, ntar gue tanyain ya. Ya, soalnya kalau ya mohon maaf ya, kalau secara level pertemanan geng sirkus, Inara Rusli gak masuk guys ya. Ya selalu tahu aja ya Inara Rusli, lu bukan level kita ya. Kita levelnya mah artis papan atas, ibu kota yang tinggi sekali, kayak naik gunung ya. Kalau lu kan siapa? Mohon maaf. Yang jadi pertanyaan, dapat dari mana tuh cewek videonya? Gitu loh. Dapatnya dari mana? Dapatnya legal atau tidak legal? Ya pokoknya itu urusannya gini. Kalau nanti berkepanjangan, ya pasti akan kena dua-duanya. Antara Inara dengan si cowoknya itu. Siapa sih nama cowoknya? Ihsanu ya. Iya. Tapi kemarin Inara juga melaporkan balik, yaitu Ihsanu Andi yang dianggap jadi laki sirinya. Itu benar juga sih? Ya nggak bisa dong. Lapor balik lagi sama Ihsanu sana sendiri. Ihsanu apa? Ihsanu Pak, namanya susah banget sih itu. Tapi hidupnya nggak susah kan itu namanya. Pertanyaan secara hukum bang, ya kan karena Inara merasa ditipu bang, dijanjikan katanya udah sejangan dan proses talak. Itu gimana? Lah ya kalau merasa ditipu kan bagaimana pembuktiannya kan mekanismenya harus sesuai dengan KUHP, harus dengan SEMA, PERMA kan gitu. Jadi ya dibuktikan aja sejauh mana itu proses penipuannya kalau memang itu ditipu. Tapi aku melihat dari sisi emosional abang ada generalnya seorang Inara yang pernah ngalamin putus hubungan dan pernah bercerai, dia bilang ditipu. Mana itu penipuan kalau orang udah sama-sama enak? Hah? Apa yang ditipu? Apa dia disirep? Hah? Perlu pembuktian lagi tuh ilmu sirep itu ya kan ada undang-undang baru tuh tentang penyirapan kan gitu. Bilang bahwa dia ada proses talak bang, akan cerai. Itu proses penipuan atau apa sih bang? Proses talak sama siapa? Sama istri pertamanya bang. Iya kalau proses talak itu kan proses ya kan, baru mau kan belum, baru mau apa kan itu nggak masuk dalam penipuan. Saya lagi proses talak, lagi mikir nalak apa enggak. Kalau kamu lebih enak ya kamu yang saya kawinin, kamu nggak enak kamu balik lagi ke bini kan gitu proses talak itu. Namanya proses kan belum selesai, belum ada putusan kan gitu. Nah, itu dia guys ya, infonya dari Inara Rusli. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih guys sudah hadir tentunya. Jangan lupa bantu subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya ya guys ya. Sekian dulu info dari Inara Rusli, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.